Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, Bapa tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu yang suci. Tolonglah kami untuk makin bersungguh-sungguh mencintai firman-Mu dan makin bersungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam segala aspek kehidupan kami di sepanjang waktu kehidupan kami di dunia ini. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempelajari satu bagian Alkitab dalam Injil Matius, pasal 28, ayat 16 sampai ayat 20. Ditulis begini, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca bagian ini secara lebih teliti, secara lebih sungguh-sungguh, kita akan menemukan kunci-kunci penting dalam membangun kehidupan iman Kristen, membangun gereja, membangun prinsip-prinsip yang benar selama kita hidup sebagai pengikut Kristus. Nah, karena itu saya mengajak kita, mari kita memperhatikan bagian ini secara lebih bersungguh-sungguh. Mulai dari ayat 16. Di ayat 16 saudara dikatakan begini, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Saudara tahu bahwa pada awalnya Yesus memanggil 12 murid. Tapi saudara tahu, dari 12 murid itu akhirnya ada satu murid yang gagal. Dia sudah diberi kesempatan oleh Yesus. Dia sudah mendengarkan Injil dari Yesus, Sang Guru Agung. Dia bahkan mendapat kepercayaan dalam persekutuan murid Yesus sebagai pemegang kas, sebagai bendahara. Artinya dia betul-betul mendapat tempat yang penting di dalam organisasi kecil dari murid-murid Yesus yang 12 orang itu. Tetapi apa yang terjadi? Semua kesempatan yang diberikan oleh Yesus itu, kesempatan untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran langsung dari Yesus itu selama kira-kira 3,5 tahun itu, akhirnya tidak membuat dia bersungguh-sungguh menyerahkan kehidupannya secara total kepada Yesus. Tapi dia justru menyerahkan hatinya kepada iblis dan akhirnya Yudas gagal. Dan karena itu di sini dikatakan ketika kita membaca dan ke-11 murid itu, kita sebenarnya mendapatkan tanda awas dari ayat ini bahwa sangat mungkin ada orang-orang seperti itu di zaman kita, di zaman gereja, di zaman yang akan datang. Ada orang-orang yang sudah berulang-ulang mendengarkan Injil, sudah mendengarkan pengajaran-pengajaran yang sangat penting tentang Injil Kristus, sudah diberi kesempatan seluas-luasnya, sudah mendapatkan kesempatan istimewa, tapi akhirnya menyia-nyiakan kesempatan itu, tidak bersungguh-sungguh menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Akhirnya dia gagal, dia memilih untuk binasa. Nah, ini sekali lagi mengingatkan kepada kita supaya kita makin berhati-hati. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersamaan dengan itu tentu ayat ini juga mengatakan bahwa mengingatkan kepada kita supaya ketika kita telah memilih menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, baiklah kita dalam keadaan apapun, kita tetap setia. Jadi kata kunci pertama yang harus ditekankan dari bagian ini adalah kesetiaan. Dalam keadaan apapun, apapun yang saudara alami, tawaran-tawaran iblis yang mungkin begitu menggiurkan, mengikuti Yesus kelihatan begitu rumit, mengikuti Yesus kelihatan begitu banyak pergumulan. Tapi tawaran-tawaran iblis, tawaran-tawaran dunia yang sangat menggiurkan sebagaimana yang dialami oleh Yudas, seharusnya itu menjadi peringatan bagi kita. Berhati-hatilah kita
Karena iblis akan terus menggoncang iman kita. Iblis akan terus merongrong kekristenan. Iblis akan terus menggoda kita dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan supaya kita meninggalkan Yesus Kristus. Tapi pada akhirnya apa? Yesus Kristus pernah mengatakan, apa guna orang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Nah, itu yang dialami oleh Yudas, bukan? Dia memperoleh apa yang diinginkan oleh hatinya, tapi sekaligus dia memperoleh kebinasaan. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya tekankan kata kunci dari bagian ini mengingatkan kepada kita untuk tetaplah setia mengikuti Yesus dalam keadaan apapun. Tetaplah setia mengikuti Yesus dalam keadaan apapun. Kita sangat prihatin memang ketika membaca ini. Pada awalnya Yesus memanggil 12 murid, tapi di sini dicatat tinggal 11 yang tetap memelihara kesetiaannya mengikuti Yesus. Nah, sekali lagi saudara-saudara, mari kita belajar, mari kita terus merenungkan prinsip-prinsip bagian ini. Lalu mari kita membaca dan mendalami terus. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Kenapa Galilea? Saudara-saudara, kalau kita membaca dari pasal 26, pasal 27, memang ini satu-satunya tempat yang sudah disampaikan oleh Yesus Kristus untuk berjumpa dengan mereka setelah Yesus bangkit. Karena di pasal 26 Yesus sendiri sudah memberitahu bahwa setelah Yesus bangkit, dia akan berjumpa dengan murid-muridnya, atau dia sudah mengingatkan murid-muridnya, kamu akan pergi ke Galilea, kamu akan menjumpai aku di sana. Dan kemudian juga saudara tahu setelah Yesus bangkit, ada malaikat-malaikat yang memberitahu kepada murid-murid bahwa Yesus menunggu mereka di Galilea. Lalu Yesus sendiri juga mengatakan, kamu akan menjumpai aku di Galilea. Jadi betul yang di ayat di sini membuktikan bahwa semua perintah yang disampaikan oleh Yesus, semua kata-kata yang disampaikan oleh Yesus Kristus akhirnya digenapi. Mereka berangkat ke Galilea. Kita saudara tahu, kita tidak tahu kenapa Galilea yang dipilih. Juga tidak ada penjelasan-penjelasan mengapa harus di Galilea. Tapi saya kira ini menjadi penting untuk kita pikirkan kenapa mereka harus pergi ke Galilea. Dan yang menarik adalah murid-murid itu juga tidak bertanya, apalagi membantah. Sekali lagi mereka tidak bertanya, mereka tidak bersoal jawab kenapa harus pergi ke Galilea. Karena waktu di Yerusalem juga mereka sudah melihat Yesus. Sudah berkali-kali Yesus menampakkan diri kepada mereka, baik kepada perorangan maupun kepada kelompok-kelompok yang lebih besar. Mereka sudah menjumpai, Yesus sudah menjumpai mereka setelah Yesus bangkit waktu masih di Yerusalem. Tapi Yesus menyuruh mereka ke Galilea. Tapi yang menarik kita dapati dari ayat-ayat ini adalah murid-murid itu tidak membantah, mereka tidak membangkang, mereka tidak bertanya kenapa harus kami pergi, kenapa kami harus pergi ke Galilea, kan kami boleh berjumpa dengan Yesus di Yerusalem saja sudah cukup. Tapi ayat ini saya kira memberitahu kita bahwa setelah Yesus Kristus bangkit, ini juga membuat murid-murid itu makin berhati-hati, tapi makin taat. Mereka tidak membantah. Mereka mungkin tidak mengerti kenapa harus ke Galilea, kita juga tidak tahu. Tapi ini ayat menunjukkan mereka mentaati Yesus. Mereka tidak bertanya, mereka mentaati. Nah, ini kata kunci kedua yang penting dalam membangun terus iman Kristen kita. Setelah kesetiaan yang kita tekankan tadi, sekarang kata kunci kedua adalah ketaatan. Kadang-kadang kita begitu, saudara. Nah, seperti murid-murid ini, mereka tidak debat, mereka tidak tanya, mereka tidak protes, mereka juga tidak membangkang. Mereka pergi saja ke Galilea. Kenapa? Karena itu tempat yang ditunjukkan oleh Yesus. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus Kristus kepada mereka. Mereka pergi menunjukkan ketaatan mereka. Menunjukkan mereka betul-betul sekarang tidak seperti sebelum Yesus disalibkan. Misalnya kalau kita ingat Petrus yang kadang-kadang setelah Yesus memberitahu hal yang sangat penting, kadang-kadang dia masih mau beradu argumen dengan Yesus. Tapi di sini kita mendapati hal itu tidak terjadi. Mereka telah belajar untuk makin taat. Kemana Yesus memerintahkan mereka pergi ke Galilea, mereka pergi ke situ. Ini menginspirasi kita. Juga saya katakan tadi, kata kunci kedua yang perlu ditekankan dari bagian ini adalah soal ketaatan. Nah, saudara, kadang-kadang kita juga mendapati pengajaran-pengajaran atau ayat-ayat Alkitab atau firman Tuhan, khotbah-khotbah yang kalau sudah begitu jelas disampaikan kepada kita, mari kita mentaatinya. Mari kita jangan menjadi orang yang sudah mendapatkan pengertian-pengertian yang begitu dalam, begitu rinci, begitu terang benderang, tapi tetap mau beradu argumen. Kita bahkan sengaja melawan, kita bahkan mungkin sengaja memberontak kepada Yesus Kristus yang sudah memberikan kita penjelasan yang begitu jelas, begitu terang benderang. Nah, kita belajar dari
murid-murid ini bahwa mereka setelah menyaksikan Yesus yang bangkit itu, kata kunci kedua yang ditekankan adalah mereka taat kepada Yesus Kristus. Walau kadang-kadang perintah-perintah itu mereka tidak mengerti. Perintah-perintah itu mereka belum pahami secara benar. Nah, Tuhan menuntut itu juga kepada kita. Tuhan menuntut kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Taat saja. Karena kadang-kadang saudara, ketika sudah mendapatkan pengertian-pengertian yang begitu jelas, tapi kita sengaja memberontak, kita tidak mau taat, justru kadang-kadang kita akan kehilangan momentum-momentum penting yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Nah, kita perhatikan di ayat-ayat ini saudara, ketika murid-murid itu taat pergi ke Galilea, ke tempat yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Ternyata di sana ada momentum yang sangat penting yang dipersiapkan Tuhan untuk mereka saksikan, yaitu peristiwa Yesus naik ke sorga. Nah, ini mengingatkan sekali lagi kepada kita, ketika kita justru beradu argumen dengan Tuhan, ketika kita memberontak tidak mau taat kepada Tuhan, kadang-kadang justru kita akan kehilangan momentum yang penting yang sebenarnya Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Tapi sebaliknya, kita taat kepada Tuhan, kemana Tuhan mau membawa kita, walau kadang-kadang jalan yang kita tempuh itu sulit, walau kita belum mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi saya sendiri belajar dari ayat-ayat ini, ketaatan kita justru sangat mungkin akan membawa kita pada satu keadaan kita akan melihat momentum-momentum yang sangat penting, yang sangat indah, yang Tuhan persiapkan untuk kita. Nah, itu yang boleh kita pelajari dari bagian ini. Lalu ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selalu ada dua reaksi seperti itu sampai hari ini. Ada orang-orang Kristen yang menyembah Yesus dengan sungguh-sungguh. Tapi sangat mungkin ada orang-orang yang sekalipun sudah menjadi Kristen, kelihatan menyembah Yesus, kelihatan rajin beribadah, tapi tetap ada keraguan di dalam hatinya. Karena itu dia tidak menjadi orang yang berserah secara total. Tidak menjadi penyembah total kepada Yesus Kristus. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara menjadi orang yang sampai hari ini ketika saudara telah menjadi orang Kristen, saudara menjadi orang yang bersungguh-sungguh dengan bulat, dengan total menyembah Kristus, menyerahkan hidup seluruhnya kepada Dia? Ataukah saudara masih meragukan Kristus, meragukan janjinya, meragukan firman-Nya, meragukan kehendaknya, meragukan otoritasnya? Kadang-kadang seperti itu. Ada orang-orang Kristen yang kelihatannya mereka menyembahnya, tapi sebenarnya masih ada keraguan-raguan. Nah, Tuhan menuntut kita untuk jangan menjadi orang-orang yang ragu. Kita harusnya menjadi orang-orang yang berserah penuh secara total, totalitas kehidupan kita. Kita serahkan kepada Tuhan sehingga kita menjadi penyembah-penyembah Kristus yang tidak meragukan Dia. Meskipun ada tafsiran yang menarik saudara yang saya baca dari Matthew Henry. Matthew Henry mengatakan begini, justru ayat ini menjadi penting. Karena begini, ketika di sini dikatakan setelah mereka melihat Yesus, mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, tidak tahu memang siapa yang ragu-ragu di antara 11 ini. Tetapi ayat ini kata Matthew Henry menjadi penting untuk mengatakan atau untuk membuktikan bahwa sebenarnya murid-murid Yesus itu bukan murid-murid yang asal-asal, bukan murid yang bodoh, bukan murid yang gampang percaya, bukan murid-murid yang gampang dipengaruhi. Justru keraguan yang muncul sebelum mereka memiliki iman yang sejati ini menjadi penting. Keraguan itu membawa mereka untuk menyelidiki secara seksama, meneliti secara seksama. Karena sangat mungkin di sini dikatakan ketika mereka melihat Dia, mungkin yang dimaksud ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu, mungkin waktu mereka melihat Yesus mungkin agak berjauhan sehingga di antara mereka belum punya kepastian. Tapi Matthew Henry bilang justru ini penting. Sekali lagi Matthew Henry bilang keraguan yang muncul sebelum mereka beriman sungguh-sungguh membuktikan, sekali lagi kata Matthew Henry, bahwa mereka bukan murid yang sembarangan. Mereka bukan murid yang asal percaya. Mereka bukan murid yang sangat mudah dipengaruhi. Tidak, mereka menjadi murid-murid yang kritis. Keraguan-raguan ini membawa mereka untuk menguji, untuk meneliti, untuk menyelidiki apakah itu betul-betul Yesus atau bukan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita tahu setelah
mereka menyelidiki ternyata itu benar. Saudara tahu bagaimana iman dari ke-11 murid ini. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Mereka bahkan menjadi orang-orang yang berani mati demi memberitakan Kristus. Nah, karena itu ayat-ayat ini tetap penting. Bahwa bagaimana dengan kekristenan kita. Kita juga harusnya menjadi orang Kristen. Kalau saya mempelajari bagian ini mendapat inspirasi begini. Kita juga menjadi orang Kristen. Tidak boleh menjadi orang Kristen yang asal-asal. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang bodoh. Kita harus menjadi orang Kristen yang cermat. Kita harus menjadi orang Kristen yang suka menyelidiki segala sesuatu. Kebenaran-kebenaran, ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang kita dengar dari mimbar, yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang juga bersikap kritis. Kita selidiki, kita teliti kebenaran-kebenaran itu. Tapi saudara-saudara juga harus berhati-hati. Kalau saudara sudah mendapatkan pengertian yang begitu jelas, sudah mendapatkan pengertian yang begitu terang benderang, tapi saudara tetap ragu-ragu, itu justru bisa membawa saudara celaka. Tapi keraguan itu, kalau keraguan itu membawa kita untuk menyelidiki lebih dalam, untuk menguji kebenaran-kebenaran itu secara untuk menemukan kebenaran yang lebih hakiki, saya kira itu bagus dalam kekristenan. Itu membuat kekristenan makin kokoh, makin tangguh, menjadi orang Kristen yang memiliki tulang beton. Nah, itu menjadi penting. Tapi sekali lagi saya katakan, hati-hati jangan sampai kita, saya ulang tadi, kita sudah mendapatkan penjelasan yang begitu rinci, begitu jelas, begitu terang benderang, tapi kita tetap ragu-ragu, tidak mau berserah penuh, tidak mau beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Justru ragu-ragu seperti itu akan membawa kita dalam celaka. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita terus memikirkan ayat-ayat ini. Karena itu mari kita menjadi orang Kristen yang tetap giat mempelajari firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, mempelajari doktrin-doktrin yang benar, termasuk menguji pengajaran-pengajaran khotbah-khotbah yang disampaikan dari mimbar gereja, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita uji, kita awasi. Karena saya berulang-ulang mengatakan, maafkan saya mengatakan lagi ini saudara, saya tidak menyinggung siapapun. Tapi saya berulang-ulang mengatakan bahwa jemaat itu, tidak semua khotbah dari mimbar itu harus diaminkan. Harus diselidiki, harus diteliti. Karena tidak semua orang yang berdiri di atas mimbar itu yang mengatakan diri berkhotbah. Tidak semua juga memang sedang menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sangat mungkin yang disampaikan itu bukan berdasarkan pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, karena itu kita perlu menjadi orang Kristen yang menguji, meneliti, memastikan sejauh mana kebenaran itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, itu tetap menjadi penting bagi kita. Lalu 3 ayat berikut, saudara, ayat 18, ayat 19, dan ayat 20. Menurut saya ini merangkum 3 hal yang paling penting. Merangkum 3 hal yang paling inti. Merangkum 3 hal yang paling mendasar. Yang paling utama tentang siapakah Kristus. Yang pertama, dari bagian ini kita mendapati sekali lagi saya katakan, bagian ini ayat 18, 19, 20 ini merangkum 3 hal yang paling penting, paling mendasar, paling utama tentang Kristus. Yang pertama, di sini kita mendapatkan penjelasan tentang siapakah Kristus itu. Yang kedua, kita mendapatkan penjelasan tentang apa perintahnya, apa mandatnya, apa amanatnya, apa wasiatnya yang diberikan kepada murid-muridnya. Yang ketiga, di sini kita mendapati apa janji-janjinya bagi murid-muridnya. Nah, mari kita perhatikan yang pertama. Di bagian ayat 18 dikatakan begini. Yesus mendekati mereka. Nah, ini perlu ditekankan dulu. Jadi di ayat sebelumnya saudara mendapati bahwa beberapa murid juga ada yang ragu-ragu. Jadi karena itu mereka perlu menyelidiki, perlu meneliti, mereka bukan murid yang asal-asal. Tapi akhirnya saya katakan tadi, mereka justru menjadi orang-orang yang sangat beriman teguh. Bahkan mereka berani menyerahkan seluruh kehidupan mereka mati bagi nama Yesus Kristus. Tapi tentu kebenaran iman yang mereka temukan itu bukan serta-merta karena penyelidikan mereka. Bukan serta-merta karena usaha mereka untuk membuktikannya. Tapi ayat ini saya kira menolong kita untuk mengerti ayat 18. Yesus mendekati mereka. Artinya Yesus juga mengkonfirmasi. Jadi tidak hanya membiarkan murid-muridnya ragu, tapi Yesus mendekati mereka. Jadi Yesus juga berkasih karunia kepada mereka. Yesus mendekati mereka. Jadi Yesus menolong mereka untuk memastikan sekaligus untuk menghentikan keraguan mereka.
untuk mematahkan keraguan mereka. Dia datang mendekat kepada mereka. Ini bagi saya, saudara, memberi penghiburan, memberi sukacita. Barang siapa mau bersungguh-sungguh mencari kebenaran-kebenaran firman, barang siapa mau bersungguh-sungguh ingin mengenal Yesus Kristus lebih dalam, itu pekerjaan yang tidak akan sia-sia. Yesus Kristus akan menolong dia, dan Yesus Kristus akan justru mendatangi dia, memperkenalkan diri, mewahyukan kebenaran-kebenaran yang membuat dia menjadi orang yang beriman teguh. Lalu selanjutnya kita masuk pada apa yang saya katakan tadi. Di sini pokok pertama dijelaskan tentang Yesus. Yesus sendiri berkata begini, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini menarik. Ini definisi yang paling penting. Ini definisi yang saya boleh katakan, definisi ini definisi yang menyempurnakan semua definisi tentang siapa Kristus yang sudah dikatakan oleh Yesus sebelumnya, sebelum dia mati. Yesus pernah mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah kebangkitan dan hidup," dan lain-lain. Lalu di sini Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Artinya apa? Saudara, hanya Tuhan yang boleh mengatakan dia penguasa di sorga dan di bumi. Jadi sekarang Yesus mendefinisikan siapa dia. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja di atas segala raja. Dia bukan hanya menjadi penguasa di bumi, tapi dia menjadi penguasa di sorga dan di bumi. Dia bukan lagi, sekarang Yesus bukan lagi hamba yang menderita. Yesus sekarang bukan lagi hamba yang teraniaya. Dia sudah melewati semua itu. Dia pernah dianiaya, sekarang dia dipermuliakan. Dia pernah disalibkan, sekarang dia menerima mahkota. Dia pernah mati, sekarang dia menjadi hakim yang adil. Dia pernah untuk seketika takluk di bawah penguasa dunia, penguasa agama. Tapi sekarang dia menjadi penguasa, bukan hanya penguasa di dunia, bukan hanya penguasa secara politik, bukan hanya penguasa secara geografi di bumi, tapi dia menjadi penguasa di sorga dan di bumi. Dia sekarang yang berkuasa. Untuk seketika dia pernah turun pada titik yang paling rendah, tapi sekarang dia berada pada kuasa paling tinggi. Dalam waktu seketika, Alkitab mengatakan dia berada pada titik yang lebih rendah dari malaikat-malaikat. Tapi sekarang dia menjadi penguasa. Penguasa di sorga dan penguasa di bumi. Presiden berkuasa atas negara. Tapi dia juga dibatasi untuk tidak boleh mencampuri urusan negara-negara lain. Dia dibatasi oleh undang-undang, kewenangannya terbatas. Tapi Yesus Kristus menggambarkan dia bukan penguasa secara secara politik. Dia bukan hanya berkuasa di dunia, tapi dia berkuasa di sorga dan di bumi. Dia adalah Tuhan dan dia adalah Raja. Nah, ini menjadi satu definisi yang paling penting yang bukan diucapkan oleh nabi, bukan diucapkan oleh rasul, bukan diucapkan. Definisi yang bukan dirumuskan oleh profesor doktor, definisi yang bukan dirumuskan oleh dosen-dosen teologi, definisi yang bukan dirumuskan oleh ketua-ketua sinode, definisi yang bukan dirumuskan oleh paus, definisi yang bukan dirumuskan oleh penginjil-penginjil paling berpengaruh dalam sejarah dunia, tapi definisi yang dirumuskan sendiri oleh Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah penguasa di bumi dan di sorga. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja. Ini menjadi fondasi teguh bagi orang-orang Kristen. Bagi kita yang beriman kepada Yesus Kristus. Kita mendapat satu pengertian yang sangat penting. Kita mendapatkan satu definisi yang sangat penting tentang siapakah Kristus yang kita sembah. Dan definisi itu saya katakan lagi bukan keluar dari mulut manusia. Bukan keluar dari penginjil yang paling berpengaruh. Bukan keluar dari mulut nabi, bukan keluar dari mulut rasul. Tapi diucapkan langsung oleh Yesus Kristus. Bahwa dia sekarang berkuasa di sorga dan di bumi. Dia sekarang menjadi Tuhan. Dia sekarang menjadi Raja di atas segala raja. Inilah prinsip kehidupan yang sesungguhnya juga diajarkan oleh Yesus. Yesus Kristus pernah dipermalukan.
tapi sekarang dia dipermuliakan. Yesus Kristus pernah menderita, sekarang dia menjadi penguasa. Yesus Kristus pernah takluk di bawah kekuasaan dunia yang sebenarnya tidak adil, tapi sekarang dia menjadi hakim yang adil. Yesus Kristus pernah menderita, tapi sekarang dia akan berkuasa. Dia berkuasa, akan menghakimi segala kuasa. Dia akan menghakimi semua kekuasaan yang ada dalam sejarah dunia. Dia menjadi penguasa atas kehidupan dan kematian. Yesus Kristus yang pernah disalib, sekarang dia menerima mahkota. Ini kalimat yang selalu saya ulang-ulang. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Ada berapa banyak orang yang ketika tidak mengerti prinsip yang Yesus ajarkan ini, setelah sekian lama mengikuti Yesus, gagal. Karena apa? Tidak mengerti prinsip yang Yesus ajarkan. Hanya mau mengharap kemuliaan. Tidak mau menderita karena iman. Hanya mau mengharapkan mahkota. Tidak mau memikul salib sebagai risiko karena iman. Bagaimana dengan kekristenan kita? Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat ini juga memberi penghiburan kepada kita. Memberi fondasi teguh. Siapakah Kristus? Siapakah Kristus yang kita percayai? Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja di atas segala raja. Jadi ini rangkuman pertama tentang siapakah Kristus. Sekaligus saya katakan tadi, ini sebenarnya menyempurnakan semua definisi yang sebenarnya Yesus sudah pernah ucapkan di bagian-bagian sebelumnya. Sekarang dia mendefinisikan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus sekarang adalah Tuhan, dia adalah Raja. Itu prinsip pertama. Yang kedua di ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi rangkuman pertama tentang Yesus adalah siapa Kristus. Yang kedua adalah apa yang diperintahkannya, apa mandatnya, apa amanatnya bagi murid-muridnya. Ketika tadi kita membaca di bagian-bagian awal, masih ada beberapa murid yang ragu. Tapi dengan Yesus meneguhkan iman mereka, mengatakan kepada mereka bahwa sekarang kamu tidak punya alasan untuk ragu. Karena akulah yang berkuasa bukan hanya di bumi, aku berkuasa di sorga dan di bumi. Ini menjadi dasar, ini menjadi fondasi, ini menjadi pijakan paling kokoh bagi murid-murid untuk bangkit dari penyembahan mereka, berdiri dari penyembahan mereka untuk mengerjakan misi, mengerjakan mandat, mengerjakan amanat, mengerjakan perintah yang disampaikan oleh penguasa sorga dan penguasa bumi. Yaitu apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus harus mengatakan jadikan semua bangsa muridku? Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak mungkin memberi perintah ini. Kalau dia bukan penguasa sorga dan bumi, dia tidak usah memberi perintah ini. Kenapa harus orang menjadi muridnya? Menjadi murid secara sederhana, apa arti menjadi murid Yesus? Menjadi murid Yesus secara sederhana, pengertian paling sederhana yang saya pahami adalah menjadi murid Yesus berarti mengikut dia dan melakukan kehendaknya. Itu murid Yesus. Sekali lagi, mengikut Yesus dan melakukan kehendak Yesus. Itulah murid Yesus. Nah, Yesus perintahkan, pergi. Bukan hanya kepada satu bangsa, bukan kepada orang Israel saja, tapi jadikan semua bangsa. Jadikan semua orang muridku. Ini perintah. Perintah memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan kabar baik tentang Kristus. Perintah untuk menaklukkan semua bangsa untuk Kristus. Penguasa-penguasa dunia ini, pemimpin-pemimpin militer, pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin kerajaan yang pernah ada dalam sejarah dunia, menaklukkan orang lain, menaklukkan bangsa-bangsa lain untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi murid-murid Yesus mendapat perintah menaklukkan bangsa-bangsa, menaklukkan semua orang, menaklukkan semua bangsa untuk Kristus.
Inilah mandat agung. Inilah amanat agung. Menjadikan semua bangsa. Caranya apa? Memberitakan Injil. Pergi, beritakan Injil. Beritakan tentang Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan sejarah gereja ini juga menjadi salah satu ayat yang selalu diperdebatkan, kadang-kadang dianggap ayat yang kontroversial. Ayat yang dianggap menjadi penyebab kekacauan. Ada banyak salah pengertian tentang bagian ini. Seolah-olah menjadikan semua bangsa murid Yesus. Seolah-olah memberitakan Injil berarti memaksa orang untuk menjadi pengikut Kristus. Saya kira itu pemahaman yang salah. Memberitakan Injil bukan memaksa orang untuk menjadi Kristen. Memberitakan Injil bukan memaksa orang menjadi pengikut Kristus. Memberitakan Injil bukan memaksa orang untuk masuk ke dalam satu organisasi gereja. Tapi memberitakan Injil adalah memberitahu dengan penuh cinta kasih bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Memberitahu dengan penuh cinta kasih kepada semua orang. Jadi penginjilan adalah proklamasi. Penginjilan adalah pengumuman yang penuh cinta kasih. Memanggil semua orang untuk datang kepada Yesus Kristus. Tapi saudara-saudara, saya berulang-ulang juga mengatakan, ada tidak sedikit, bukan hanya jemaat awam, tidak sedikit yang bahkan para teolog, para pendeta, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin institusi gereja, dosen-dosen di lembaga-lembaga pendidikan teologi, yang dengan berani mengatakan bahwa ayat-ayat ini sebenarnya tidak relevan lagi di zaman sekarang. Zaman sekarang adalah zaman di mana gereja harus menjunjung tinggi kemajemukan. Zaman di mana orang Kristen harus menghormati pluralisme agama. Maka penginjilan itu atau perintah untuk memberitakan Injil itu adalah suatu doktrin yang sudah kuno, suatu pengajaran yang sudah kuno. Zaman sekarang adalah zaman pluralisme agama. Zaman kita harus menghormati kemajemukan agama. Maka kalau kita dalam konteks menghargai, menjunjung tinggi kemajemukan agama, tapi kalau kita masih memberitakan Injil, itu sama halnya kita merendahkan agama lain. Kita tidak menghormati agama-agama lain. Dan kita akan mengundang permusuhan dari banyak orang. Kita akan menyebabkan kekacauan karena kita menganggap hanya Yesus Juru Selamat. Yesus satu-satunya Juru Selamat. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Itu pandangan yang sempit. Itu kata-kata mereka. Bahkan yang mengatakan itu doktor-doktor teologi, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin lembaga pendidikan teologi. Ini sangat mengerikan. Mungkin mereka tidak sadar mereka sedang diperdaya oleh iblis. Mungkin mereka tidak sadar mereka diperdaya oleh setan. Sehingga berani mengatakan ini sudah kuno, ini sudah usang, ini tidak relevan lagi. Orang Kristen memang harus menghormati kemajemukan agama. Orang Kristen harus menghormati orang-orang yang beragama lain. Tidak ada dalam Alkitab ajaran membenci agama-agama lain. Tapi penghormatan kita tentang kemajemukan agama, penghormatan kita kepada agama-agama lain tidak membatalkan penginjilan. Ini penting, penginjilan harus tetap dijalankan. Penginjilan sekali lagi bukan memaksa orang untuk menjadi pengikut Kristus. Penginjilan bukan memaksa orang untuk menjadi anggota warga gereja. Tapi penginjilan adalah memberitahu dengan penuh cinta kasih bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Kalau ada keselamatan di luar Yesus Kristus berbohong ketika dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus Kristus juga berbohong ketika dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan juga berbohong ketika kita membaca dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang menjamin keselamatan selain Yesus Kristus. Tapi kebenarannya adalah memang di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus ada banyak nabi. Di luar Yesus ada banyak rasul. Di luar Yesus ada banyak filsuf. Di luar Yesus ada banyak pemimpin-pemimpin agama. Tapi di luar Yesus tidak mungkin ada keselamatan. Di luar Yesus tidak mungkin ada pengampunan dosa. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Di luar Yesus Kristus tidak ada jalan lain untuk kembali kepada Bapa di sorga. Hanya melalui Yesus Kristus. Karena itu Yesus memerintahkan pergi ke seluruh dunia.
Jadikan semua bangsa muridku. Sambil membaptis mereka sebagai tanda mereka menjadi bagian dalam persekutuan umat Tuhan. Saya hari ini tidak akan membahas tentang baptisan. Entahkah dibaptis dengan cara selam, entahkah dibaptis dengan percik, entahkah dibaptis dengan cara curah. Gereja-gereja reformasi tidak mementingkan metode. Tidak mementingkan metode. Karena baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah darah Yesus. Yang menyelamatkan adalah anugerah Kristus. Yang menyelamatkan adalah iman kepada Yesus Kristus. Baptisan tidak menyelamatkan. Karena itu bagi gereja reformasi, bagi gereja Protestan, tidak penting caranya. Yang penting adalah baptisan itu dilakukan dalam otoritas, dalam keyakinan, dalam dasar keyakinan kepada Allah Tritunggal yang esa. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi penekanan yang harusnya terus-menerus diberitakan, disampaikan, didorong kepada kita semua adalah memberitakan Injil. Bagi saya, saudara, sekarang zaman Tuhan sudah menolong gereja untuk memberitakan Injil dengan lebih mudah. Melalui apa? Melalui teknologi. Melalui kemajuan teknologi yang begitu luar biasa ini. Harusnya ini kita lihat sebagai berkat dari Tuhan. Tuhan sudah memberi kemudahan kepada kita. Untuk apa? Menolong gereja, memberitakan Injil Kristus kepada semua orang. Supaya Injil boleh sampai di ujung-ujung bumi, di tempat-tempat mana kita tidak bisa menjangkaunya secara fisik. Tapi dengan pertolongan media sosial ini. Maka bagaimana dengan gereja? Apakah gereja masih menganggap penting penginjilan? Gereja yang tidak lagi memberitakan Injil sebenarnya bukan gereja. Gereja yang tidak lagi memberitakan Kristus sebenarnya bukan gereja. Itu hanya organisasi masyarakat yang bermerek gereja. Itu hanya organisasi sosial yang pakai tanda salib. Tapi dia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi sosial yang hanya mengerjakan agenda-agenda seperti orang-orang yang sebenarnya mungkin orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Tapi gereja yang sejati. Ada satu buku yang bagus yang ditulis oleh Mark Dever. Dia menulis 9 tanda gereja yang sehat. Dia mengatakan salah satu tanda gereja yang sehat adalah gereja yang memberitakan Injil. Gereja yang tidak memberitakan Injil itu bukan lagi gereja. Pendeta Stephen Tong mengatakan gereja yang tidak menginjil itu gereja yang bunuh diri. Gereja yang tidak mengabarkan Injil itu seperti gereja penjaga gawang. Gereja yang tidak mengabarkan Injil, gereja yang tidak punya hari depan. Gereja yang tidak lagi mengabarkan Injil, lama-kelamaan, cepat atau lambat, gereja itu akan tutup. Karena dia tidak lagi menjadi gereja yang sejati, yang ditandai dengan penginjilan. Secara praktis, saya mengajak saudara-saudara untuk perhatikan. Bagaimana dalam program-program gerejawi kita, secara institusi. Apakah dalam organisasi kita masih secara serius memprogramkan kegiatan-kegiatan penginjilan, melatih tenaga-tenaga penginjil, serius memprogramkan penginjilan, berapa banyak tenaga yang dipersiapkan untuk pekabaran Injil, berapa besar biaya yang dibuat oleh gereja secara organisasi untuk membiayai penginjilan. Kebanyakan biaya-biaya itu untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan penginjilan. Yang lebih mengerikan lagi, saudara, tidak sedikit orang Kristen, tidak sedikit gereja yang berkata bahwa kalau kita berbuat baik itu sudah penginjilan. Maka Mark Dever bilang begini, sebenarnya ini kesalahan yang fatal. Sangat mungkin sesuatu yang merupakan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh gereja, tapi itu telah disebut penginjilan. Itu bukan penginjilan. Penginjilan tidak dapat diganti dengan perbuatan-perbuatan baik. Mungkin itu sebenarnya aksi politik, tindakan sosial, tindakan-tindakan kita untuk membantu orang yang susah, tapi itu tidak boleh menggantikan penginjilan. Perbuatan baik harus tetap dilakukan, usaha-usaha berdiakonia harus dilakukan, tapi kerja penginjilan harus tetap dilakukan. Itu tidak boleh mengganti, apalagi dihilangkan dari program-program gereja. Bagaimana dengan saudara? Periksa program-program gerejawi dari saudara, program-program secara institusi. Penginjilan, ini adalah perintah Yesus Kristus. Ini perintah, bukan perintah presiden. Bukan perintah ketua sinode, bukan perintah nabi, bukan perintah raja, bukan perintah pendeta, bukan perintah evangelis-evangelis yang paling berpengaruh, tapi perintah dari penguasa sorga dan bumi. Dialah yang memberi perintah itu, jadikan semua bangsa muridku. Hal berikut yang penting ditekankan di sini adalah ajar mereka setelah beritakan Injil, lalu membaptis mereka, lalu ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, perhatikan di sini, ajar mereka melakukan segala sesuatu.
Penginjilan dan pengajaran ini menjadi dua aspek penting. Setelah orang menerima Yesus Kristus, dia harus diajar. Kita tidak boleh juga berhenti pada penginjilan. Tugas gereja adalah memberitakan Injil. Orang itu merespon atau tidak ini sangat bergantung pada kasih karunia Roh Kudus. Sekali lagi, kalau orang bertobat, itu adalah anugerah Tuhan. Orang bertobat itu tindakan supranatural Allah. Tapi setelah dia menjadi orang yang menerima Yesus Kristus, dia menjadi orang Kristen, dia menjadi orang yang mau menyerahkan diri dibaptis sebagai tanda keyakinan iman, sekaligus menerima sakramen baptisan itu sebagai tanda yang diberikan. Maka selanjutnya adalah Yesus mengatakan, ajar mereka melakukan segala sesuatu. Nah, ini menarik. Ajar mereka. Apakah pengajaran-pengajaran, apakah katekisasi masih terus dilangsungkan di gereja? Apakah khotbah-khotbah dari mimbar gereja masih bersifat mengajar? Apa yang diajar? Di sini menarik, saudara. Ajar mereka melakukan segala sesuatu. Bukan hanya yang enak didengar. Khotbah-khotbah bukan hanya bicara tentang yang enak didengar. Bukan hanya bicara berkat. Bukan hanya bicara mujizat. Bukan hanya bicara kesembuhan ilahi. Tapi ajar mereka melakukan segala sesuatu. Kadang-kadang firman Tuhan itu ada yang menusuk hati. Tapi itu benar. Kadang-kadang membuat telinga kita merah. Tapi itu benar. Itu menggoncang kita. Tapi itu benar. Menyinggung perasaan kita. Tapi itu benar. Menyakitkan. Tapi itu benar. Nah, bahayanya saudara adalah kadang-kadang dalam gereja pengkhotbah-pengkhotbah, pendeta-pendeta, pengajar-pengajar menghindari ini. Supaya orang jangan tersinggung. Apalagi kalau yang tersinggung itu orang kaya. Dia akan pergi. Tidak ada donatur lagi di gereja. Maka Yesus memberitahu kita, ajarkan segala sesuatu. Bukan hanya mahkota, tapi ajarkan juga tentang salib. Bukan hanya berkat, tapi ajar juga tentang tuntutan pertobatan. Bukan hanya kesuksesan, tapi ajarkan juga untuk hidup kudus, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesucian. Jangan hanya mengajarkan tentang persembahan. Dari mana persembahan itu mereka peroleh. Sekali lagi, bukan hanya mengajar bagaimana jemaat, bawalah persembahanmu. Tapi beritahu mereka, persembahan itu diperoleh dari mana. Dari cara yang benar, dari cara yang kudus, dari usaha-usaha yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di hadapan Tuhan. Ajar mereka melakukan segala sesuatu. Bukan hanya pilih-pilih yang enak didengar. Yang menyinggung perasaan tidak dikhotbahkan. Yang menyinggung perasaan tidak diajarkan. Kebenaran itu saudara, kadang-kadang memang menyakitkan. Yang enak didengar belum tentu benar. Yang benar belum tentu enak didengar. Tapi yang benar harus tetap diajarkan. Harus diperdengarkan apapun resikonya. Ini prinsip kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, kita mendapat penegasan di sini tentang janji dari Yesus Kristus. Aku akan menyertai kamu. Ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Bagi saya, ayat-ayat ini memberi penghiburan yang luar biasa. Penghiburan yang sangat penting. Tapi pada lain pihak, kenapa Yesus berkata setelah Yesus bilang, pergi, jadikan semua bangsa muridku, beritakan Injil. Lalu Yesus menambahkan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Yesus tidak mengatakan bahwa penginjilan itu akan mudah. Ketika kita memberitakan Injil, tidak semua akan disambut. Ketika kita memberitakan Injil, tidak semua orang akan memuji kita, tidak semua orang akan menerima kita, tidak semua orang akan menerima Injil. Sangat mungkin yang terjadi setelah kita memberitakan Injil, kita dibenci, kita ditolak, kita dimusuhi, kita dianiaya. Bahkan sangat mungkin yang terjadi adalah orang-orang yang memberitakan Injil justru mati terbunuh. Itu yang terjadi dengan rasul-rasul juga, bukan? Jadi sekali lagi, Yesus memang tidak memberitahu bahwa itu akan mudah. Sangat mungkin setelah memberitakan Injil, ada yang percaya, iya. Ada yang langsung menyambut, iya. Tapi sangat mungkin juga ketika kita memberitakan Injil, ada yang tidak menerima, ada yang menolak, ada yang mempersekusi, ada yang justru membunuh. Penginjil-penginjil itu sudah terjadi. Tapi ayat-ayat ini Yesus memberitahu, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Orang-orang yang memberitakan Injil dengan setia, orang-orang yang mau memberitakan Injil dengan penuh kasih, orang-orang yang memberitakan Injil dengan jujur, tetap dalam pemeliharaan Tuhan
sampai selama-lamanya. Yesus tidak mengatakan sampai kamu mati, tapi dikatakan sampai kepada akhir zaman. Artinya pemeliharaan itu berlangsung sampai pada kekekalan. Mungkin kita mati karena Injil, tapi itu tidak akan membatalkan janji Tuhan, tidak akan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, tidak akan membuat kita pergi ke alam maut. Tapi justru kematian karena memberitakan Injil Kristus, itu saya boleh katakan justru itu mempercepat kita berjumpa secara langsung dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dengan Tuhan Yesus Kristus, karena itu tetap percaya, tetap setia memberitakan Injil, dan tetap percaya bahwa Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai kepada akhir zaman. Percayalah, Yesus tidak pernah ingkar janji. Yesus tidak pernah ingkar janji. Yesus tetap setia pada janji-janjinya. Tugas kita adalah tetap percaya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.